Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Halo adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kakak mau apa kak? Nah, kakak mau membahas soal asli sejarah wajib tahun 2020. Nah, semoga soal ini membantu adik-adik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta share agar channel YouTube ini dapat terus berkembang, dapat melakukan pembahasan soal UAS SMP, SMA, soal UTBK, bongkar nilai senam PTN, soal SBMPTN, soal ujian mandiri, dan lain-lainnya. Oke, semoga soal ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar pemberitahuan terbaru selalu masuk ke berandanya kalian. Sebelumnya kalau ada banyak kesalahan kakak mohon maaf, dan kita mulai soal yang pertama. Baik, kita masuk pembahasan soal yang pertama. Di sini Silas Papare bulan September 1945 membentuk Komite Indonesia Merdeka untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda. Pada bulan Desember 1945, Silas Papare dipenjarakan oleh Belanda di Hollandia, Jayapura karena A. mendirikan Badan Perjuangan Irian tanpa sepengetahuan Belanda, B. membantu penyusupan Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Papua, C. menghasut Batalion Papua untuk melawan Belanda, D. memimpin kepala-kepala suku di Papua untuk menentang Belanda, atau E. mengibarkan bendera merah putih di Irian. Jawaban yang benar itu adalah yang C. menghasut Batalion Papua untuk melawan pemerintah Belanda. Oh iya, untuk kisi-kisinya di sini mereka sendiri meminta itu 7 tokoh integrasi. Nah, pembahasan yang harus kalian kuasai untuk soal sekitar nomor 1 sampai 15 itu adalah tentang peristiwa disintegrasi bangsa. Peristiwa disintegrasi bangsa itu nanti terbagi menjadi 3. Ada yang berkaitan dengan kepentingan, itu kita bagi atas Andi Aziz, RMS, dan APRA. Lalu ada yang berkaitan dengan ideologi, itu kita ambil ada 2P dan Jaja Kasul. 2P-nya ada PKI 1948, PKI 1965, lalu ada DITI Jabar, Jateng, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Lalu yang terakhir adalah pemberontakan yang berkaitan dengan pemerintahan, itu terdiri atas PRRI dan Permesta. Yang harus kalian kuasai adalah yang pertama tokoh masing-masing pemberontakan, yang kedua latar belakang, yang ketiga untuk jaga-jaga adalah operasi penumpasan, dan kalau untuk PRRI jangan lupa itu dewan-dewan yang terbentuk pada masa PRRI. Itu ada Dewan Banteng untuk Sumatera Barat, ada Dewan Gajah untuk Sumatera Utara, ada Dewan Garuda untuk Sumatera Selatan, dan ada Dewan Manguni untuk Sulawesi Selatan. Oke? Sedangkan tokoh integrasi bangsa sendiri yang harus kalian cari dan kuasai itu adalah Silas Papare, ada Martin Inde, ada Frans Kaisepo. Itu adalah 3 tokoh yang mempunyai peran penting di dalam integrasi Irian ke Republik Indonesia. Masing-masingnya pernah berjuang di lembaga PBB, pernah berjuang dengan mendirikan Partai Indonesia Irian Merdeka, ada juga dengan membentuk Komite Indonesia Merdeka, dan intinya nanti perjuangan mereka membawa Indonesia berhasil memiliki Irian setelah diadakannya PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Perjuangan merebut Irian Barat sendiri sudah panjang sekali kita lakukan, mulai dari perjuangan senjata, mengerahkan 3 kapal yang pada akhirnya menewaskan salah satu kapten, yaitu Kapten Yosudarso. Nanti ada ngambil alihan aset-aset Belanda di Indonesia, dan juga sudah dengan dalam bentuk perundingan yang selalu gagal. Jadi di sini peran Silas Papare itu yang C ya, menghasut Batalion Papua untuk melawan pemerintah Belanda. Oke, nomor 7, semangat kecintaan terhadap tanah air
Ismail Marzuki dapat dilihat dari A. Menulis lagu bertema perjuangan, B. Menulis catatan sejarah, C. Membentuk kelompok seniman, D. Mengembangkan seni pertunjukan, atau E. Menggambarkan perjuangan melalui lukisan. Nah, oke guys, ini jawabannya adalah yang A. Menulis lagu bertema perjuangan. Kalian pasti sudah sangat akrab kan dengan nama Ismail Marzuki. Jangan lupa juga nanti kalian mengetahui siapa pengarang lagu Indonesia Raya, siapa pengarang lagu Nusa dan Bangsa. Intinya kalian cukup mengetahuinya. Nah, 8 ada tokoh perempuan ini dari Sulawesi. Perjuangan Opu Daeng Desaju dalam melawan kolonial Belanda dimulai dengan A. Membentuk Partai Perjuangan Wanita di Sulawesi, B. Menyatakan Kerajaan Luwu sebagai bagian NKRI, C. Memberikan dukungan kepada perjuangan Soekarno-Hatta, D. Menjadi anggota Partai Serikat Islam, ataukah yang E. Memberikan tanah kerajaan kepada pemerintah Indonesia. Langsung saja di sini perjuangan Daeng Siraju ini itu melalui partai politik, di mana di sini partainya adalah Partai Serikat Islam Indonesia. Oke, kita masuk ke nomor 9. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirimkan surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan terhadap Republik Indonesia. Dukungan Sultan Syarif Qasim II terhadap perjuangan pemerintah RI adalah A. Sultan Syarif Qasim II tidak mau bekerja sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. B. Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak. C. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan seluruh hartanya untuk membantu perjuangan Indonesia. Yang D. Sultan Syarif Qasim II membentuk otonomi di Siak. Atau E. Sultan Syarif Qasim II mengajak raja-raja di Sumatera Timur agar tidak memihak ke Republik Indonesia. Jadi apa nih menurut kalian jawabannya? Jawaban yang tepatnya itu yang C. Kalian tahu atau kenal atau pernah mendengar nama Sultan Syarif Qasim? Nah, beliau termasuk tokoh yang sangat nasionalisme. Kenapa? Karena dia itu tidak segan-segan menyerahkan hartanya kepada pemerintah. Nah, dia menyerahkan seluruh hartanya demi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, di mana waktu itu Indonesia tidak memiliki cukup dana atau memang benar-benar tidak memiliki dana untuk melawan Belanda. Di sini Sultan Syarif Qasim sendiri menyerahkan hartanya sebanyak 13.000 golden, tapi maksud kakak bukan 13.000 tapi 13 golden kepada pemerintah Indonesia sebagai bentuk dukungan agar pemerintah Indonesia dapat memperjuangkan Indonesia dari tangan Belanda ya. 13 juta golden untuk pemerintah RI beserta dengan mahkota dan pedang Kesultanan Siak. Sultan Syarif Qasim II juga turut berusaha membujuk raja-raja di daerah Sumatera Timur, karena waktu itu Pulau Sumatera itu pembagian provinsinya tidak seperti sekarang. Ada Sumatera Timur, ada Sumatera Tengah waktu itu ya. Nah, belum ada Sumatera Barat ya. Nah, untuk bergabung ke Republik ketika pecah revolusi sosial di Sumatera Timur, ia juga menyuplai bahan makanan untuk para laskar ketika Belanda berusaha kembali menjajah. Dia juga menyerahkan 30% dari kekayaan berupa emas kepada Soekarno untuk kepentingan perjuangan. Jadi itulah bentuk heroik perjuangan dari Sultan Syarif Qasim II. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 9, itu tentang Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Di sini tidak semua yang tadi yang C ya. Yang C di mana Sultan Syarif Qasim menyerahkan seluruh hartanya 13 juta golden untuk membantu perjuangan. Kita lanjut nomor 10. Tidak semua raja yang mau bergabung dengan Belanda, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bukan 10 ya. Beliau, kalau 10 itu masa sekarang.
Beliau merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki jiwa nasionalisme. Salah satu bentuk nasionalismenya adalah A. Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Sri Sultan sebagai Menteri Pertahanan. B. Sri Sultan Hamengkubuwono menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja di seluruh Jawa pasca agresi militer Belanda. 2. C. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyarankan agar pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. D. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan hartanya senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Atau E. Pemerintah Republik Indonesia meminta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjadi Panglima TNI. Kita lihat soalnya di sini tidak semua raja mau bergabung dengan Belanda. Nah, beliau merupakan raja yang memiliki jiwa nasionalisme. Berarti di sini jawaban yang tepat sudah jelas, yaitu yang B. Sri Sultan Hamengkubuwono menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja Jawa pasca agresi, raja seluruh Jawa ya, bukan hanya raja Jawa pasca agresi militer Belanda 2. Nah, selanjutnya di sini kabinet Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan sebanyak mungkin partai agar mencerminkan sifat nasionalisme serta dukungan parlemen yang besar. Partai yang menjadi oposisi masa kabinet Natsir adalah A. Murba, PNI, PKI. B. PNI, Partai Buruh dan Murba. C. Parindra, PKI dan Murba. D. PNI, PKI dan Perti. E. Parindra, PKI dan Partai Buruh. Nah, Parindra ini itu adanya, artinya kan Partai Indonesia Raya, adanya pada masa pergerakan nasional. Nah, di sini juga ada Murba, itu musyawarah bersama, ini adanya pada masa sebelum Orde Baru, nanti pada setelah Orde Baru digabungkan ke Partai PDI. Nah, di sini masa kabinet Natsir. Partai Perti itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah, itu masa juga pergerakan nasional. Jadi di sini sebenarnya jawaban yang tepat itu hanya PNI. Kenapa PNI? Karena PNI waktu itu menjadi satu-satunya oposisi dan berhasil melengsarkan kabinet Natsir dari posisinya sebagai Perdana Menteri. Oke.